kalian harus bisa melepaskan agama daripada pemerintah. Mana ada ya, kalau kalian perhatikan di negara manapun yang ekonominya maju, ya, politiknya stabil, itu di KTP-nya nggak ada kolom agama. Itu juga berpengaruh. Kenapa? Kolom agama di KTP itu dibuat untuk mendiskriminasi, untuk mensegregasikan kalian yang minoritas. Ya, secara tidak langsung kalian harus paham itu. Karena itu dibuat oleh pemerintah. Zaman dulu belum ada. Itu kan baru tahun 78 ya kalau nggak salah. Itu dibuat untuk memberi ruang kepada tokoh-tokoh agama agar mereka bisa berkuasa. Kalau kalian nggak percaya, bacalah buktinya itu dari sejarah di Indonesia ini, ya, sejarah politiknya di Indonesia. Bagaimana Soeharto ini merangkul para pihak agama itu supaya negara jadi tetap stabil. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Soeharto ini salah, tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa ketika seorang presiden pun harus merangkul pihak agama, berarti pihak agama tersebut itu tidak pernah dipertanyakan. Artinya dia terlalu berkuasa, ya. Karena orang yang berkuasa pasti harus dirangkul. Kalau dia nggak dirangkul, dia berontak. Nah, berarti orang-orang Islam ini identik dengan pemberontakan. Nah, justru ini yang harus kita perhatikan. Janganlah kita ngaku beragama, ya, ngaku tahu kebenaran, kita ngaku bahwa kita ini punya pendirian, tapi tidak ada buahnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini kita perlu mengadvokasikan, ya, dan juga mengambil keputusan yang benar. Ketika ada yang namanya pemilu atau pemilihan untuk anggota DPR, jangan milih yang aneh-aneh. Ya, ini salah satu bukti daripada kebodohan masyarakat Indonesia. Saya nggak habis pikir, kok bisa ada seorang artis yang nggak ada prestasinya bisa masuk ke DPR? Nah, cobalah Anda pikir dengan otak kalian yang pintar begitu ya. Coba Anda pikir, ada orang tidak berprestasi, itu bisa masuk ke DPR, berarti kan ada yang memilih. Terima kasih, Pastor. Oke. Pak Fransli sih, mungkin Pastor Ya, lagi ya. Ini Juragan Alexis ini sudah resen. Jangan lupa Juragan Alexis passwordnya. Waduh, passwordnya apa Pak tadi Pak? Lupa Pak. Nah, ini kantol, gondal gandul, gondal gandul, nangkatok. Nangkatok. Bisa diulangi? Gondal gandul nang katol itu Pak. Kantul. Ya. Kantul, gondal gandul, nang katok. Aduh. Ya. Ya udah. Atau Gimana, disingkat lato-lato aja, Pak. Kantol, gondal, gandul, lato-lato gitu Pak. Oke, lanjut. Ya, Lanjut. saya jadi begini, kalau tadi ada Pak Santiamer sebutkan permasalahan sistematis yang ada di Indonesia, saya bisa mengobservasinya dari luar. Saya melihat ini bukan secara internal, melainkan secara eksternal. Bagaimana kebijakan di Indonesia ini semua tidak semua, tetapi relatif ya secara garis besar itu dikuasai oleh hanya segelintir kelompok, yaitu daripada kelompok agama. Nah, yang jadi akar permasalahan di sini adalah bukan masalah di bagaimana kita sebagai dalam tanda kutip minoritas itu bisa mempertahankan hak-hak kita, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana sistem tersebut sudah didesain untuk menjatuhkan orang minoritas. Jadi mau seberapa berat kalian berusaha, kalian tidak akan berhasil. Karena begini, upaya-upaya yang dilakukan oleh individu maupun komunitas atau organisasi itu harus dikoordinasikan untuk memerangi diskriminasi sistematis. Ya, nah jadi diskriminasi ini saya kira tidak bisa selesai hanya dalam waktu yang pendek, melainkan butuh waktu yang lama. Tetapi beberapa langkah yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk mempermudah, ya seperti tadilah Galarua atau organisasi lainnya yang ingin memperjuangkan kebenaran. Itu yang pertama, bisa kita lakukan dengan caranya kita mempromosikan pendidikan. Ya, kenapa di Indonesia banyak orang
jadi bego karena nggak sekolah. Jadi mulailah ya dengan kita harus bisa mengakui dengan adanya diskriminasi sistematis, yaitu yang ada di sekolah-sekolah. Bagaimana di sekolah itu ada bentuk diskriminasi dalam bentuk pakaian. Contohnya, wanita yang non-muslim itu diwajibkan menggunakan hijab gitu ya. Nah, ini sebuah bentuk daripada diskriminasi. Jadi saya kira yang begini-begini itu kita perlu lebih banyak berinvestasi dalam program pendidikan dan juga meningkatkan kesadaran para murid-murid di sekolah, ya baik itu mahasiswa atau mahasiswi, agar mereka memahami penyebab dan dampak daripada ini. Karena kalau tidak begitu, ini adalah sebuah cara supaya mereka bisa menguasai generasi muda. Jadi kita perlulah belajar lebih banyak tentang sejarah kalau di sekolah. Saya kira begitu. Sosiologi juga. Lalu juga harus ada kesadaran daripada budaya. Supaya kita sendiri juga lebih mengetahui mana budaya Indonesia, mana budaya Arab. Jangan budaya Arab dijadikan budaya Indonesia. Kan nggak bisa begitu. Nah, selanjutnya, kita juga harus ada kegiatan dialog. Dialog ini sangat penting, terutama untuk pengembangan empati yang memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang itu untuk berbagi pengalaman. Nah, tapi yang saya lihat di sini jarang sekali ya, terutama untuk yang Muslim itu mau berdialog. Mereka selalu menggunakan kekerasan maupun cara-cara yang tidak tidak modern ya, cara-cara kuno itu. Ini yang saya kira kurang elit permainannya ya. Mereka hanya menggunakan otot, tapi tidak bisa menggunakan otak mereka. Nah, dari sini juga kita perlu ada sebuah persatuan, bukan ormas ya. Persatuan dalam arti kita harus solid. Itu untuk membuat sebuah perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Karena kita ini negara demokrasi, yang artinya pemerintah adalah cerminan daripada rakyat, jadi rakyat sendiri juga harus bisa berpikir ya. Beda dengan di negara otoriter yang berpikir pemerintahnya. Jadi kalau di sini saudara, perlulah kalian ini harus bisa mengadvokasikan atau memilihlah sebuah kebijakan itu yang pragmatis dan juga bisa mendorong kesetaraan di institusi-institusi publik ya, seperti contohnya ada dari Polri atau TNI atau apa lainnya. Karena ini juga bukan hanya berpengaruh ya selama 5-10 tahun, tetapi juga ini untuk generasi berikutnya. Ketika polisi tersebut secara terus-menerus itu menjadi institusi yang rusak, mau sampai kapanpun negara kita tidak akan pernah maju. Karena dialah yang melayani rakyat, sehingga dialah yang ada di samping kalian. Kalau orang yang ada di samping kalian saja itu sudah rusak, ya bagaimana kalian bisa mengharapkan negara kita bisa maju? Nah, begitu logikanya. Nah, justru dari sini kita juga perlu mempromosikan keragaman di semua institusi publik di Indonesia. Saya tidak pernah melihat ada keberagaman. Semua selalu berbasis Islam. Ya, baik Anda yang Islam nggak setuju ya terserah lah. Tapi inilah faktanya. Ya, semua harus dikembalikan kepada hukum Islam. Selalu begini. Anda coba perhatikan. Ketika begini. Ketika Anda contohnya ya mau membuat KTP itu perlu waktu berapa lama ya? Kenapa semuanya itu perlu waktu lama padahal bisa diselesaikan dengan cepat? Sedangkan kalau kalian bayar ya pasti lebih cepat. Nah, jadi hal-hal yang membayar begini ini perlu diubah saudara. Apa hubungannya ini dengan agama? Hubungannya adalah orang-orang Islam ini ya, Anda perhatikanlah dimanapun mereka berada, mereka itu sebetulnya hanya fokus untuk menjatuhkan lawannya. Sehingga ketika kalian diketahui sebagai lawan, maka kalian akan diperas. Dan itu selalu terjadi. Contohnya begini, kenapa kalau untuk orang dalam tanda kutip pribumi ya, yang sebetulnya sekarang saya sudah tidak setuju dengan kata itu. Tetapi kita pakai kata pribumi. Ketika orang pribumi itu bikin KTP, biasanya nggak diminta bayar. Tapi kalau kalian bukan pribumi, kalian diminta bayar. Nah, jadi kalian kan sadar di situ kan, bagaimana ini tidak pernah adil kepada orang yang bukan pribumi, kepada kalian yang minoritas. Nah, justru di sini pentingnya kita untuk berkolaborasi juga.
Artinya bagaimana kita sebagai orang minoritas ini jangan mau ditindas terus-menerus. Kita tidak boleh terlalu diam. Saya mengobservasi ini secara eksternal, seperti yang saya katakan. Saya melihat ini dari luar. Justru kalau dari luar, saya melihatnya bahwa orang-orang yang minoritas di Indonesia itu terlalu banyak berpihak kepada yang Muslim. Ya, ketika kalian ditindas, kalian tidak berani bersuara. Justru ini, ya maka itu ya, ini ada Bu tanya bilang ini, memang orang Kristen ini kebanyakan ngikut yang Muslim. Jadi tidak bisa berdiri kaki sendiri, tidak punya pendirian. Nah, ini ya mindset yang salah, yang perlu kita ubah. Kenapa ketika orang Muslim ini melakukan hal yang salah, yang Kristennya dan yang Buddha, Hindu segala macam nggak berani bilang itu salah. Padahal sudah jelas tidak bermoral tindakannya. Nah, justru ya seperti ini bukan kita artinya kita ikut campur urusan agama orang, bukan begitu. Tapi ini sebuah pendirian. Artinya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kita juga harus menegakkan mana yang kebenaran. Itu seperti contohnya masalah KTP tadi sudah saya sebut. Ketika ada saudara kalian yang mau buat KTP dimintain duit, sedangkan orang tetangga kalian yang agamanya berbeda tidak diminta uang. Ini kan sebuah ketidakadilan. Tetapi apakah ada yang bersuara? Oh, tentu tidak. Nah, justru dari sini saya berharap ya ada di Indonesia itu orang-orang yang ngaku beragama itu bisa berhenti beragama tetapi jadi bertuhan. Karena selama ini Indonesia terlalu banyak beragama, jadi bodoh, tidak pernah bisa maju. Kalau kalian beragama, kalian harus bisa melepaskan agama daripada pemerintah. Mana ada ya, kalau kalian perhatikan di negara manapun yang ekonominya maju, ya politiknya stabil, itu di KTP-nya nggak ada kolom agama. Itu juga berpengaruh. Kenapa? Kolom agama di KTP itu dibuat untuk mendiskriminasi, untuk mensegregasikan kalian yang minoritas. Ya, secara tidak langsung kalian harus paham itu. Karena itu dibuat oleh pemerintah. Zaman dulu belum ada. Itu kan baru tahun 78 ya kalau nggak salah. Itu dibuat untuk memberi ruang kepada tokoh-tokoh agama agar mereka bisa berkuasa. Kalau kalian nggak percaya, bacalah buktinya itu dari sejarah di Indonesia ini, ya sejarah politiknya di Indonesia. Bagaimana Soeharto ini merangkul para pihak agama itu supaya negara jadi tetap stabil. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Soeharto ini salah, tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa ketika seorang presiden pun harus merangkul pihak agama, berarti pihak agama tersebut itu tidak pernah dipertanyakan. Artinya dia terlalu berkuasa. Ya, karena orang yang berkuasa pasti harus dirangkul. Kalau dia nggak dirangkul, dia berontak. Nah, berarti orang-orang Islam ini identik dengan pemberontakan. Nah, justru ini yang harus kita perhatikan. Janganlah kita ngaku beragama, ya, ngaku tahu kebenaran, kita ngaku bahwa kita ini punya pendirian, tapi tidak ada buahnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini kita perlu mengadvokasikan, ya, dan juga mengambil keputusan yang benar. Ketika ada yang namanya pemilu atau pemilihan untuk anggota DPR, jangan milih yang aneh-aneh. Ya, ini salah satu bukti daripada kebodohan masyarakat Indonesia. Saya nggak habis pikir, kok bisa ada seorang artis yang nggak ada prestasinya bisa masuk ke DPR? Nah, cobalah Anda pikir dengan otak kalian yang pintar begitu ya. Coba Anda pikir, ada orang tidak berprestasi, itu bisa masuk ke DPR, berarti kan ada yang memilih. Ketika ada yang memilih, berarti yang memilih itu kan pasti ikut nyoblos itu kan. Berarti dia mikir apa kok dia mau nyoblos artis? Justru yang begini-begini, pentingnya kita ya mengadvokasikan lah. Ya kita juga nggak boleh terlalu banyak diam, kita harus memiliki action. Saya setuju dengan yang Pak Santi Amer katakan itu, dengan adanya Galarua, secara tidak langsung pemerintah itu mulai punya saya bisa katakan traction. Kenapa? Karena setidaknya itu dari pihak agama, terutama yang Muslim, sudah mulai ada perlawanan, meskipun belum secara signifikan. Tetapi ini juga perlu didorong secara konsisten, jangan berhenti, supaya ke depannya pihak agama ini bisa melemah. Karena dorongan daripada Arab Saudi ini sudah terlalu kuat, sudah terlalu mengakar, sulit untuk diubah apabila kita tidak ada actionnya sekarang. Lebih baik kita mengantisipasi sebelum kita jadi terlambat begitu ya. Ibarat kata kita lebih baik hidup sehat daripada nunggu sakit.
begitu. Nah, kesimpulannya saudara, kalau kita oke lanjut dulu yang lain aja. Nanti saya lanjut lagi aja. Ya. Koma dulu ya, Oke, Bang Pak. Alexis. Jadi ada Mbak tanya ini, Mbak Grace. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,